Salam sehat. Saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Hari ini di Kojapreneur Channel akan membahas sesuatu yang kekinian. Dan Kojapreneur Channel inilah dedikasi daripada Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja dalam hal mencerdaskan atau menyampaikan promosi kesehatan di semua bidang kesehatan secara awam umum. Sehingga Sobat Sehat Koja, Sobat Sehat Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja bisa memahami lebih keseharian kita. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa SPKJ, yang beliau sudah bertugas kurang lebih 7 tahun di RSUD Koja, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan depresi. Kita tahu bahwa depresi saat ini di era milenial saat ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita akan terjadi. Tetapi kita kupas dari sudut pandang depresi. Bahwa depresi itu ada secara biologi, kemudian psikososial, bisa dasar dari depresi itu. Jadi kita kupas tuntas terkait dengan depresi tersebut bersama dengan Dr. Desyanti SPKJ. Selamat pagi, Dr. Desi. Selamat pagi, Pak. Sehat? Salam sehat jiwa, Pak. Sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Gimana? Gerakannya gimana? Salam Nggak sehat. ada sih, Pak. Salam sehat jiwa aja. Salam sehat jiwa. Dengan kita mengucapkan salam sehat jiwa, mudah-mudahan jiwa kita senantiasa sehat. Dr. Desi, hari ini kita bincang-bincang tentang depresi. Boleh, Pak. Bisa jelaskan ya kepada Sobat Sehat Rumah Sehat untuk Jakarta terkait dengan depresi ini? Karena atau lu depresi lu, jadi ledek-ledekan lu depresi lu. Oke, Gimana, jadi gini ya, Pak. Kita lihat secara definisi dulu. Ya. Jadi depresi ini adalah suatu perubahan perasaan ya dengan jangka waktu tuh 2 minggu yang sudah mulai mengganggu fungsi sehari-hari dan aktivitas. Jadi kalau misalnya perubahan perasaan itu baru 1-2 hari, kita nggak bisa bilang bahwa itu depresi. Gitu. Terus kemudian ada gejala utama ya yang kita biasa sebut sebagai trias depresi dan gejala tambahannya. Kalau gejala utamanya atau trias depresinya itu yang pertama ada gangguan suasana perasaan yang moodnya jadi depresi. Ya, jadi moodnya depresi itu atau sedih, murung gitu, Pak. Atau biasa yang orang-orang tuh sering bilang kayak mutung gitu. Mutung. Terus kemudian ada kehilangan minat. Jadi tadinya dia seneng hobinya apa gitu, terus tiba-tiba jadi nggak dia lakuin. Terus kemudian misalnya jadi males, yang tadinya rajin masuk kantor tiba-tiba jadi males. Ya, kemudian kehilangan energi, jadi kayak capek. Padahal dia seharian udah tidur, tapi badannya tuh kayak ngerasa capek, ngerasa lelah gitu, Pak. Kemudian ada gejala tambahannya, ya ada jadi susah konsentrasi, ya fokusnya juga jadi berkurang, perhatiannya jadi berkurang. Terus kemudian ada perasaan bersalah, merasa dirinya nggak berguna. Terus kemudian ada perasaan harga dirinya sama kepercayaan dirinya jadi turun. Ya, kemudian ada juga perasaan pesimistik terhadap masa depan. Ya, kemudian ada gangguan tidur, Pak. Gangguan tidurnya ini bisa jadi lebih banyak tidurnya, yang biasa kita sebut hipersomnia, atau misalnya jadi susah tidur. Susah tidur. Jadi nama insomnia. Kebanyakan tidur atau susah tidur. Okay. Jadi bisa dua-duanya, Pak. Atau gangguan makan. Nafsu makannya tambah atau nafsu makannya jadi turun. Gitu. Kemudian ada juga kalau sudah berat nih, Pak, mulai muncul gagasan atau ide untuk membahayakan diri. Gagasan atau ide membahayakan diri yang biasa kita sebut dengan ide suicide atau sudah terjadi suicide gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Dokter Desi tadi bilang trias depresi. Ya. Apa aja tadi?
Trias depresi itu mood. Berarti trias 3 dong. Iya 3. Mood yang depresi Pak. Mood depresi. Sedih. Ya model-model yang sedih, menangis ya, tiba-tiba. menangis, ya. Ya. Kemudian kehilangan minat. Ya hobinya jadi pokoknya jadi minatnya aktivitas berkurang. Aktivitas yang biasanya dia sukain itu jadi nggak dia lakuin. Yang ketiga kehilangan energi, Pak. Capek, energi menurun, minat berkurang, kemudian satu lagi moodnya yang depresi. Mood depresi itu sedih, lebih ke arah sedih. Ya, tapi kalau bergembira saja, ada nggak orang depresi gembira itu? Enggak sih Pak, karena kan depresi memang gangguan mood yang lebih turun. Perasaannya turun gitu. Sobat Sehat Koja, itu perhatikan ada trias depresi. Kemudian yang kedua gejala tambahan, tadi banyak sekali gejala tambahannya yang bisa mendorong ke arah suicide tadi. Yang perlu digarisbawahi oleh Sobat Sehat Koja ada kurun waktu, durasi. Kalau baru sejam 2 jam mengalami itu, jangan bilang langsung menjudge bahwa orang depresi gitu kan. Belum, ya. Jadi kalau ini dialami dalam waktu kurang lebih 2 minggu, baru namanya depresi. Perhatikan itu, jangan depresi. Ada yang menarik di sini, mood depresi. Hindari sedih, hindari menangis yang berlebihan atau murung terus, yaitu itu namanya mood depresi. Masuk dalam kategori trias depresi. Tadi sudah gejala-gejala kalau orang sudah mengalami depresi seperti apa sih, Dok? Gejala-gejalanya yang itu. Yang tadi kita yang disebut itu, tadi. Dengan kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu. Itu depresi. Iya. Ada nggak laboratorium atau apa yang bisa mendiagnosis atau tes atau sebuah sistem yang mengukur bahwa ini depresi atau enggak? Dari sisi kalau dari laboratorium sih kita nggak ada ya Pak ya. Tapi kalau untuk misalnya skala penilaian kayak kuesioner gitu-gitu ya kita punya. Ada ya. Jadi ada standar penilaian sekian, kalau nilai kuesionernya sekian berarti depresi ya, atau ada ya. Pak. Terus kemudian kalau kita sudah tahu gejala, ada cara mendiagnosis depresi itu, sekarang penyebab depresi itu apa sih, Dok? Gini, kalau depresi sebenarnya penyebabnya sama ya seperti gangguan jiwa pada umumnya. Jadi ada faktor biopsikososial yang tadi Bapak sebutkan. Biologi yang pertama itu termasuk genetik. Biologi kita melihat adanya ketidakseimbangan zat kimia, neurotransmitter ya di dalam badan kita. Kemudian faktor genetik. Yang kedua adalah faktor psikologis. Ya, stop dulu. Di genetik, Dok. Di genetik itu menarik. Artinya kalau orang tuanya depresi, bisa anaknya suka depresi. Mungkin saja itu terjadi, Pak. Karena memang dari beberapa penelitian yang saya dulu waktu pernah saya baca, memang faktor genetik itu cukup besar mempengaruhi depresi. Ya, itu, Pak. Jadi orang tua yang depresi bisa melahirkan anak-anak yang depresi juga gitu. Bisa jadi. Ya, Terus ditambah. lanjut tadi. Tadi sampai biologi kan itu tadi. Kemudian dari psikologis. Psikologis itu ada pola asuh ya dalam keluarga. Ini mungkin terkait tadi yang Bapak tanyakan faktor genetik. Iya. Kalau misalnya memang orang tuanya depresi, ya kemudian diasuh oleh orang tua yang depresi, ya mungkin bisa anak-anaknya juga mungkin bisa mengalami hal yang sama. Mengikuti pola orang tuanya ya. Kemungkinan seperti itu ada karena kan dia diasuh oleh orang tua yang mungkin memiliki riwayat gangguan jiwa gitu Pak. Ya, terus kemudian faktor psikologis tadi pola asuh ya, kemudian relasi dalam keluarga, trauma-trauma di masa kecil, ya kemudian ciri kepribadian. Ciri kepribadian seseorang itu menentukan apakah dia mudah terkena suatu gangguan jiwa khususnya depresi atau tidak. Atau introvert, ekstrovert itu. Atau orang-orang yang biasanya tuh gini Pak, orang-orang yang lebih sering untuk mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, ya itu lebih mudah tuh terkena depresi biasanya. Ya,
Padahal itu kan orangnya baik. Jadi tapi ya mungkin ketika dia berlebihan terlalu berlebihan Pak. Jadi dia terlalu terlalu memegang menggantungkan kepada orang lain gitu. Jadi ya itu yang bisa menimbulkan. Jadi kan ketika dia kehilangan itu atau dia merasa tidak nyaman karena tidak ada sosok itu, ya dia bisa mengalami depresi. Gitu Pak. Oke. Jadi luar biasa ini. Berarti ketika kita ingin memberikan tergantung sama orang lain, itu kalau hilang itu jadi depresi. Oke. Jadi penyebab depresi itu dari sosial gimana dok? Kalau dari sosial tuh kita sebut biasanya dari lingkungan ya Pak. Lingkungan. Ya misalnya lingkungan faktor misalnya tekanan pekerjaan. Ya itu kan lingkungan ya Pak ya, lingkungan, tekanan pekerjaan, kemudian mungkin relasi kita dengan orang lain, ya atau misalnya kalau di anak-anak sekolah misalnya bullying, ya dia mengalami tekanan ya sehingga akhirnya dia mengalami depresi. Atau lingkungan tempat tinggalnya yang tidak membuat dia nyaman, ya itu juga bisa mempengaruhi. Bisa orang tuanya berantem dulu. Ya, atau misalnya di lingkungannya dia ya karena dia mungkin dia dibully oleh orang-orang sekitar di rumahnya, dia jadi nggak nyaman kan. Nah itu bisa menyebabkan dia mengalami ya perubahan mood atau tertekan gitu Pak. Ya, contoh di keluarga saja dok. Kita ambil contoh di keluarga. Kira-kira yang kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan anggota keluarga itu depresi? Kalau di keluarga banyak ya Pak, mulai misalnya dari komunikasi. Atau orang tua menekan anaknya, misalnya orang tuanya mau dia jadi dokter misalnya. Tapi dia nggak mau ya. Kemudian akhirnya karena dia tidak bisa mengekspresikan itu, sehingga akhirnya muncullah perasaan-perasaan yang tidak nyaman gitu. Atau mungkin dia berusaha dulu nih Pak, tapi udah sampai di titik yang dia nggak nyaman ya, mulai merasa ya. Kalau di keluarga sih cukup banyak ya Pak ya, karena kan itu relasinya kan yang cukup dekat dan dalam jangka waktu lama. Karena dia terus-terusan di sana dalam Pak. Ini penting nih, Sobat Sehat Koja penting. Lingkungan terkecil daripada masyarakat adalah keluarga. Jadi kondisi keluarga yang tadi mendukung terjadi depresi secara biologis, psikologis dan sosial itu sangat betul-betul kita pelajari benar agar anggota keluarga kita tidak depresi jadinya. Bisa jadi depresi itu dialami oleh orang tua, bisa jadi juga dialami oleh si anak atau anggota keluarga yang lain. Karena tadi mengalami situasi seperti itu. Dok, kira-kira kalau secara data laki perempuan yang mana lebih cenderung depresi? Kalau menurut berdasarkan yang pernah saya baca sih lebih banyak memang perempuan ya Pak ya yang mengalami depresi ya. Ada penjelasannya dok? Penjelasannya ya mungkin terkait dengan hormon, bisa jadi ya terkait dengan kalau perempuan kan ya selain hormon aktivitasnya juga lebih double jobnya kan banyak nih Pak. Bukan laki-laki tidak ya Pak, tapi kan perempuan mulai dari mengurus rumah tangga ya, kemudian ada yang mungkin dia bekerja ya, itu kan cukup mempengaruhi gitu. Jadi lebih banyak kaum perempuan yang depresi. Terus kemudian dari sisi orang kaya, mungkin nggak orang kaya depresi? Bisa aja Pak. Bisa. Kan kembali lagi tergantung tadi faktornya, psikologisnya, kepribadiannya gitu. Atau ya bisa juga tuntutan dia terkait dengan kepribadiannya dia. Oke. Dok, kepribadian mana yang cenderung depresi dok? Yang tadi mungkin sudah saya sampaikan ya Pak. Jadi kepribadian orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain ya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Meskipun tidak ada berapa persennya gitu loh Pak. Saya belum pernah baca sih berapa persennya yang ini lebih mudah. Semua kepribadian bisa terjadi depresi pada semua orang dengan kepribadian apapun. Cuma saya pernah baca bahwa itu orang-orang yang berkepribadian yang seperti tadi saya sampaikan itu lebih mudah terkena depresi. Itu Pak. Dok, masuk ke tadi suicide tadi. Saya tadi depresi, dampaknya suicide, malah
barangkali yang lebih ekstrem sampai bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Betul. Gimana cerita dok? Dokter bisa cerita banyak tentang hal itu. Oke, kalau sekarang memang kasusnya, kalau yang saya tahu dari 2021 kemarin ya Pak, itu saya pernah baca dari International Association Preventing of Suicide, itu kasusnya udah 800.000 di dunia. Jadi cukup banyak ya. Ya itu terjadi sebenarnya pada depresi yang berat. Ya, jadi saking dia tidak bisa keluar dari perasaan depresinya itu, kemudian dia mulai melakukan sesuatu yang membuat, kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada masa depannya tuh udah suram gitu. Dia merasa seperti itu. Jadi lebih baik kalau mereka tuh mengakhiri hidup gitu. Ya suasana yang seperti itu ya bisa terdorong karena moodnya yang depresi. Berat banget udah. Iya, karena depresi. Suicide itu biasanya terjadi memang pada depresi berat Pak. Kalau depresinya masih ringan, mungkin munculnya hanya pesimistik, ya perasaan. Kayaknya semua yang dilakuin gagal nih, kayaknya semua serba salah nih gitu. Itu kalau yang ringan mungkin seperti itu Pak. Gitu. Tapi kalau udah berat, saking dia tidak bisa mengatasi ya muncul kepikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Itu kan cara menurut mereka saat itu, cara itu mungkin itu yang membuat mereka nyaman gitu. Iya dok. Di dalam masyarakat tuh kadang-kadang orang kita lihat ini happy aja. Mungkin nggak ada cerita bahwa depresi terselubung dok? Oke Pak, gini, jadi kalau depresi terselubung tuh ada Pak. Ada. Ya, mungkin mereka tidak menyadari. Kayak misalnya mereka sehari-hari masih, itu kan high fungsi itu Pak. Fungsinya masih bagus. Jadi sehari-hari mereka masih bisa kerja. Asik-asik aja. Iya, masih asik-asik. Pokoknya pekerjaannya semua excellent dia lakuin. Dia masih bisa punya relasi yang baik dengan orang lain. Nah, tapi begitu sampai rumah itu nangis, ya kayak sedih, ya itu sebenarnya kayak warning gitu loh Pak. Warning bahwa dia sudah mulai dalam tekanan nih. Ya, jadi apa yang bisa dia, sebenarnya pentingnya itu Pak. Ketika orang-orang seperti itu sudah mengalami tekanan seperti itu, berarti kan mungkin sebenarnya mereka mulai bisa untuk lakukan relaksasi ya, atau lakukan hobi yang bikin mereka happy ya. Semua orang punya cara gitu loh Pak. Meskipun kadang-kadang tidak semua orang menyadari bahwa saya tuh dalam tekanan. Nggak sadar ya? Iya, nggak sadar. Kebanyakan mungkin seperti itu ya Pak, karena kalau dalam tekanan, udahlah mungkin ini hal biasa lah, saya bisa gitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan memang kita nggak sadar kan Pak, kalau kita misalnya sudah dalam tekanan seperti itu. Padahal ini yang bahaya ya, yang terselubung ini ya. Jadi kadang-kadang dengar cerita di berita koran, baru kemarin dia masih gini-gini, tiba-tiba di rumah ngambil ya gantung diri atau bunuh diri atau dia mengurung di jadi kan suka cerita begitu ya. Ini yang mass depression depresi terselubung Pak. Itu ya. Ini bahaya. Nah untuk itu sekarang bagaimana cara mencegah? Apa yang harus diperbuat oleh Sobat Sehat Koja ketika tadi udah cerita panjang lebar Dr. Desi menyampaikan ada trias depresi dan lain sebagainya itu. Bagaimana mencegah agar tidak jatuh menjadi depresi? Oke. Gini Pak, kalau sebenarnya faktornya dari biologi, biologi, genetik, psikologis itu kita nggak bisa ubah ya Pak. Jadi yang kita bisa ubah adalah faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya kita kalau di pekerjaan nih, misalnya kita udah dalam tekanan banget, kayaknya pekerjaannya udah over banget, ngebul di kepala ya. Iya, jadi kita mungkin bisa lakuin misalnya kita bisa kurangi, atau kita ngomong ke atasan kita, kayak ini kita udah nggak bisa nih, gitu. Ya, kemudian kalau misalnya kalau sekarang kan kayak depresi kan juga bisa terjadi karena pandemi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya karena pandemi ya mungkin kita bisa melakukan apa yang membuat kita nyaman dalam menghadapi pandemi itu. Itu tiap orang kan caranya beda-beda nih Pak ya. Atau misalnya kalau masalah relasi dengan sekitar ya, lingkungan. Ya mungkin kalau dia sudah tidak nyaman ya dia bisa menarik diri atau misalnya mencari tempat lain yang gitu. Nyaman. Ya itu kan faktor lingkungan, faktor yang bisa kita ubah. Tapi kalau 3 faktor yang tadi, yang sebelumnya biologi dan psikologis itu kita nggak bisa ubah. Gitu, tapi kan bisa dilakukan intervensi kan di biologi, di psikologi dan kalau di biologi intervensinya sih sampai saat ini belum
Biologi belum susah ada ya. Genetik Biologi kan soalnya kan zat kimia di badan Aduh, kita, dan genetik sementara ya zat kimianya kan begitu-begitu aja tuh Pak di badan kita gitu. Jadi yang pendekatan yang paling gampang diintervensi adalah di lingkungan, Di lingkungan sosial ini ya, sosial. Itu yang bisa Jadi, diubah Pak. itu bisa diketahui oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau bisa dilihat juga oleh teman kita. Udah tanda-tanda itu sehingga dia bisa memberikan advice pada yang bersangkutan Bisa, Pak. untuk ya. Artinya perlu di sini disclosure ya, keterbukaan. Ya penting ya. Dalam konsep ini kan terbuka, harus jadi membuka jendela johari kita tuh ke terbuka. Saya tahu, Dr. Desi tahu, itu lebih lebar lagi sehingga area-area blank spot itu bisa kita bisa sekecil-kecilnya sehingga orang tahu Banjar kayak gini, Desi kayak gini, sehingga saling lebih awal kita bisa memberikan advice ya. Barangkali itu ya dari konsep jendela johari itu ya. Terus kemudian tadi yang bisa diintervensi adalah lingkungan sebagai pencegahan. Jadi hindari, kalau nggak suka ya hindari, mencari solusi. Bawa ke hobi, atau kalau jenuh bawa ke hobi, bawa ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Ya, apapun yang membuat kita happy gitu, yang membuat kita senang, ya itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Tapi tetap memperhatikan juga lingkungan. Jangan ego sendiri, senang saya sendiri, yang lain Betul, lama-lama juga benturan juga, jadi depresi juga. Oke, terus berikutnya bisa diobati nggak depresi dok? Oh, depresi ya bisa kita obati Pak. Ya kita obati dengan seperti gangguan jiwa pada umumnya, kita obati yang pertama dengan farmakoterapi, dengan obat. Ya. Kemudian obatnya biasanya kita kasih antidepresan. Ya, antidepresan bisa kita tambahin dengan anti cemas atau antipsikotik biasanya, dosis kecil. Nah, untuk terapi nih Pak, obat kadang-kadang gangguan jiwa kan kronik ya Pak. Gangguan yang kronik butuh waktu. Minimal minum obat 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah, kadang-kadang kan minum obat dalam jangka waktu lama itu lelah ya Pak, capek, bosen. Ya, sehingga seringkali nggak sampai 6 bulan nih. Terus? Ya, sebenarnya minimal 3 bulan deh. 3 bulan baru bisa kita turunin. Ya, karena gangguannya kronik. Obatnya saja berbeda dengan obat yang lain. Ya, kalau kita minum obat demam, mungkin 1 jam, 2 jam udah bisa berefek. Ya, tapi obat saya minimal tuh antidepresan itu kerjanya baru 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Ya, ada antidepresan yang bisa kerja 1 minggu ada, tapi itu minimal 1 minggu diminum rutin. Ya, jadi mungkin kesulitannya itu ya Pak untuk karena minum obatnya dalam jangka waktu panjang. Gitu. Ya. Jadi muncul di sana baru minum sehari 2 hari, barangkali memang nyaman pada saat itu. Merasa udah sembuh. Padahal itu perlu pemeliharaan kan? Iya, perlu pemeliharaan Pak. Ya, nah, kalau misalnya udah sehat nggak usah minum obat, begitu putus obat muncul lagi, relapse lagi biasanya Pak. Nah, yang berikutnya adalah psikoterapi. Ya, psikoterapi itu bisa dengan CBT. Jadi kita mencoba untuk kan pasien depresi ini banyak pikiran negatif. Iya. Kita mencoba untuk mengubah pikiran negatif ini menjadi pikiran yang positif sehingga perilakunya juga jadi berubah. Diharapkan perilakunya akan berubah. Ya, kemudian dengan psikoterapi. Ya, psikoterapi itu bisa dengan psikoterapi suportif, ya, psikoterapi dinamik, ya, atau psikoterapi analisis. Itu mungkin yang tadi Bapak bilang nih, yang tadi sebelumnya Pak. Ya, apa sih? Jadi pasien itu apa yang bisa dia lakukan untuk membuat dia nyaman. Gitu. Apa? Misalnya perubahan-perubahan. Nah, itu kan kita olah atau kita analisis pada saat psikoterapi itu. Ya, jadi psikoterapi itu mencoba membuat pasien memahami tentang dirinya. Kayak mungkin dia nggak sadar nih selama ini lingkungan, ya, itu yang membuat dia jadi tidak nyaman, ya, atau relasi-relasi dia di masa dahulu, yaitu kita coba digali bantu pasiennya untuk memahami sehingga pada akhirnya dia jadi lebih mengenal dirinya sendiri. Ya, gitu Pak. Jadi, itu pentingnya dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya, kalau bedanya kan, gue depresi mau psikolog atau mau ke dokter jiwa? Gini, prinsipnya gini Pak. Kalau pasien, kalau sudah ada gangguan fungsi,
fungsi sehari-hari, fungsi aktivitas, berarti kan kita terganggu. Kalau itu berarti gangguan ya, atau yang biasa istilahnya sakit. Nah kalau kita sakit kita ke dokter. Kalau psikolog itu untuk orang yang sehat. Masih sehat ya. Ya, jadi kalau sudah sakit, sudah ada gangguan, di jiwa kita nggak mengenal sakit ya Pak, gangguan. Jadi kalau sudah ada gangguan ya berarti harus berobatnya ke psikiater. Dokter ya itu ke psikiater. Ya. Tapi kalau baru udah awal-awal barangkali udah gejala-gejala muncul, ini belum menjadi sebuah gangguan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin bisa konsultasi ke psikolog ya. Di dokter jiwa tadi diarahkan, diajak ngobrol, mencari solusi sehingga si yang bersangkutan lebih mengenal dirinya sendiri. Oke. Jadi minum obatnya hampir ada cukup 3 lama. bulan, 6 bulan karena ini penyakit kronis. Ya, mungkin bukan hal yang nyaman ya Pak ya. Kita aja misalnya deh suruh minum obat 1 minggu aja, itu kan udah nggak nyaman banget, udah pasti bosen. Ya itu hal-hal yang apa ya, yang manusiawi ya Pak, karena kita juga mungkin mengalami. Makanya mungkin pentingnya yaitu support keluarga yang mengingatkan, lingkungan yang mengingatkan, oh kamu harus minum obat nih gitu. Mungkin nggak menimbulkan ketergantungan Dok? Kalau untuk obat-obatan jiwa tidak ya Pak ya. Tapi memang ada misalnya kayak anti cemas tuh Pak. Anti cemas memang golongan benzodiazepin memang menyebabkan ketergantungan. Tapi biasanya kita dalam 4 bulan tuh kita turunin dosisnya Pak. Oke. Ya, jadi yang aman sebenarnya ada penggunaan antidepresannya. Tapi karena antidepresannya kerjanya lama, makanya kita masukin anti cemasnya. Supaya lebih cepat bekerjanya. Seperti itu Pak. Oke, Sobat Sehat Koja, bahwa ketika dilakukan terapi depresi atau yang lainnya, berarti dokter akan memberikan obat, ada caranya, ada aturannya, sehingga tidak akan menimbulkan ketergantungan atau diturunkan perlahan dosisnya, tapering off itu, sehingga tidak menjadi relapse lagi ketika sudah posisi nyaman, sudah hilang dari gejala-gejala depresi tadi. Dok, nih barangkali di penghujung ini, kapan kita berhenti minum obat? Sebenarnya gini ya Pak, kalau untuk depresi yang ringan ya mungkin bisa stop obat tapi dengan kurun waktu tertentu. Tapi kalau depresinya berat, apalagi dengan misalnya gangguan kepribadian, ya itu butuh waktu dalam jangka waktu lama Pak. Kita akan kembali lagi ke definisi bahwa gangguan jiwa itu adalah kronik. Gitu. Jadi butuh waktu lama. Ya. Jadi tidak bisa pasien itu memutuskan dirinya sendiri untuk saya berhenti minum obat. Ya. Mungkin harus bimbingan dokter kan, dokter harus. Karena pasti akan muncul lagi Pak. Ya, karena ada yang itu etiologinya, ada beberapa faktor yang memang kita nggak bisa ubah seperti itu. Jadi memang ya harus bersabar ya untuk minum obat ya dalam jangka waktu kurun tertentu. Oke. Seperti itu. Dokter Desi, di awal pembicaraan kita kan bicara tentang skop kecil keluarga. Ya. Jadi keluarga berkumpul menjadi masyarakat. Masyarakat itu ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten kota. Jadi berarti agregat terkecil daripada masyarakat kita kan keluarga. Iya, betul. Nah, barangkali ada tips-tips untuk keluarga Indonesia, keluarga Sobat Sehat Koja, bagaimana untuk memberikan apa yang kita lakukan jika kita di keluarga kita melihat tanda-tanda tadi yang diceritakan Dr. Desi. Oke. Keluarga memang sangat terpenting ya Pak ya, karena biasanya kalau kita ada problem ya biasanya kan kita larinya yang terdekat kan adalah keluarga. Untuk pasien-pasien depresi yang perlu keluarga pahami adalah berusaha untuk berempati. Karena kadang-kadang komentar-komentar yang negatif, yang menjudge ya, menghakimi itu yang justru membuat mereka tuh tidak nyaman. Ya kita tuh harus bisa memvalidasi bahwa sedih itu adalah hal yang wajar, bisa dialami semua orang. Kayak tapi yang muncul adalah komentar yang menghakimi nih Pak. Kayak misalnya, kok kamu gitu aja sedih sih? Kok masalah seperti itu aja bisa sih kepikiran untuk bunuh diri? Gitu. Nah kita lupa Pak bahwa
cara berpikir orang lain kita dengan orang Orang lain lain. itu berbeda. Udah. Tanpa sadar kita menerapkan apa yang terjadi sama kita itu di orang lain. Itu Gitu bahaya kan? ya, bahaya. Iya, jadi ya sehingga akhirnya munculnya yang seperti itu. Kok kamu gitu aja sedih, gitu aja bisa bunuh diri, nggak kuat kok, masalah sekecil itu aja nggak kuat. Ya, Atau membandingkan dulu Iya, saya udah iya, dulu dicuekin apa sama bapak dulu jadi kayaknya gede juga. hidup saya lebih berat daripada kamu, tapi saya baik-baik aja. Gitu. Itu kata-kata seperti itu tuh Pak yang membuat pasien depresi jadi makin down, jadi makin turun. Ya, atau ini yang sering nih saya dengar dari pasien saya ya Iya, Pak ya. iya. Makanya sholat, makanya ibadah diperbanyak Iya. supaya nggak kena depresi, supaya kamu nggak kayak gitu. Nah, padahal kita nggak tahu bahwa orang ini tuh sudah melakukan itu semua. Rajin banget ya. Iya, mungkin lebih rajin daripada kita. Ya. Cuman kita nggak tahu aja kan Iya. Pak. Nah, komentar-komentar seperti itu tuh Pak yang bisa membuat kadang-kadang mereka tambah nggak nyaman. Tambah down lagi ya. Iya, jadi kadang-kadang gitu kita lupa gitu loh bahwa kalau kita kayak gitu sih bisa. Cuma orang lain kan belum tentu. Tentu. Itu penting banget Pak. Ya, kemudian sebenarnya pasien depresi itu cuma butuh didengarkan. Dengerin ya. Ya, luangkan waktu, dengerin, kemudian tanya apa sih yang dirasain, gimana sih perasaan depresi, perasaannya, apa yang bikin dia depresi, biarin aja dia cerita. Kemudian untuk bikin dia nyaman, kita bisa sampein, oke, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu? Bantu. Menawarkan diri ya. Menawarkan diri. Ya, atau kamu apa yang bisa dilakukan untuk supaya kamu tuh lebih nyaman, ya lebih enak ya. Jadi kita lebih supportnya seperti itu ya. Kemudian yang paling ini ya kita kan kalau sudah memang berat depresinya ya kita bisa temani dampingi untuk ke dokter ya, ke dokter spesialis jiwa. Atau yang misalnya sudah ada tanda-tanda depresi berat nih Pak ya. Seperti ide-ide suicide ya, ide bunuh diri ya, kita coba untuk mengamankan si pasien ini dari benda-benda yang membahayakan. Itu penting banget. Karena kan itu keluarga biasanya yang lebih aware tuh keluarga gitu Pak. Jadi seperti itu. Peran keluarga sangat besar sih Pak. Orang terdekat. Pasien yang punya orang terdekat, support sistemnya lebih bagus, itu biasanya lebih cepat untuk mengalami perbaikan dibandingkan orang yang tidak punya support system ya, kemudian tinggal sendiri. Ya, itu akan membuat dia merasa semakin turun karena tidak ada orang lain. Jadi sebenarnya memang kita nggak bisa hidup tanpa orang lain ya Pak. Iya, itu pentingnya sih. Itu yang bisa kita ambil. Oke, luar biasa Dokter Desi. Saya terbuka karena saya juga punya gadis. Ada 2 gadis di rumah. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang seperti itu. Saya pikir pembelajaran untuk Sobat Sehat Koja di rumah, berikan ruang untuk mereka bercerita. Kita dengerin. Kemudian jangan sekali-kali menjudge ya, menilai langsung, istilahnya menghakimi mereka seperti ini. Apalagi membandingkan dengan diri kita, karena kita tak tahu suasana yang bersangkutan. Dan itu penting sekali. Hubungan yang harmonis di keluarga, saling terbuka. Cuman kadang ini Dokter Desi, ada yang tipe orang itu karena dia ya udahnya, kamu gimana sih? Apa yang silakan. Ya enggak keluar juga gimana Dok? Ya itu balik lagi ke tergantung kepribadian ya Pak. Ya mungkin dia nggak bisa cerita sama keluarga, tapi dia punya teman dekat. Ya dia punya orang lain yang bisa mengeluarkan unek-uneknya. Memang benar Pak, nggak semua orang bisa bercerita, bahkan ke keluarganya pun mungkin agak sulit. Takut sama bapaknya ya, galak. Misalnya bapaknya galak gitu. Ya, atau mungkin sudah ada tadi judgement atau kata-kata yang menghakimi itu, jadi dia malas untuk cerita. Ya mungkin pada saat itu yang paling tepat adalah orang lain ya, bisa kita cari profesional. Yang profesionalnya adalah dokter atau psikolog. Ya, dokter, psikolog, ya psikiater gitu Pak. Ya, kalau misalnya memang sudah nggak bisa, ya karena untuk cerita tidak semua orang benar Pak, tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dia rasain. Kadang-kadang bingung Pak. Atau dia udah pesimis aja. Barangkali Bapak juga kayak gitu, udah ngomong gini udah disikat. Iya. Jadi udah di-cut duluan Pak, sebelum ngomong udah di-cut dulu. Iya.
Ya, mungkin kalau misalnya nggak bisa ya boleh datang ke profesional, ke psikiater untuk lebih bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan. Gitu. Sobat Sehat Koja, kita sudah bicara panjang lebar tentang depresi. Depresi itu kalau kita lihat kadang-kadang sederhana. Lu depresi, lu gini. Tapi itulah di balik itu ada hal yang bisa kita lihat, bisa kita deteksi secara dini. Ada perilaku yang menurun, jadi mood yang turun, mood depresi namanya itu. Kemudian ada kehilangan minat udah gua udah kayak nggak berguna lagi di dunia ini itu tanda-tanda itu. Kemudian yang ketiga kehilangan energi biasanya semangat tapi sekarang loyo. Nah itu hati-hati, itu adalah trias depresi yang perlu kita mencari solusi. Di mana solusinya? Pada orang yang tepat, pada institusi yang tepat, yaitu pusat pelayanan kesehatan, bisa di puskesmas, di rumah sakit, di klinik yang bertanggung jawab, kemudian bisa juga di RSUD Koja. Di sini akan ada Dr. Desi dan dokter lainnya yang bisa membantu Sobat Sehat Koja. Saya Dr. Banjar di Koja Trainer Channel. Terima kasih. Salam sehat.